Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini diadakan in-house training kaitan dengan implementasi pembelajaran program SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah bahwa SMK Rengas Dengklok melalui surat keputusan Kemendikbudristek Dikti nomor 165/M tahun 2021 ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi SMKPK, maka perlu ada sosialisasi atau in-house training bagi Bapak Ibu guru berkaitan dengan program implementasi kurikulum baru sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, begitu juga program-program lain dalam kaitan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum baru ini, banyak hal yang memang perlu harus diikuti melalui in-house training ini oleh Bapak Ibu guru, khususnya yang mengajar di kelas 10. Dari mulai alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, begitu juga berkaitan dengan pendidikan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Di antaranya bahwa kaitan dengan profil pelajar Pancasila itu pertama adalah beriman, siswa itu harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian harus hidup bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, kemudian anak harus berpikir kritis, ya, bernalar kritis, kemudian gotong royong dan kreatif. Nah, hal inilah bahwa kurikulum SMKPK ini kurikulum yang berbasis kepada siswa, berbasis pada pendidikan karakter. Bagaimana agar siswa tergali potensinya sehingga anak betul-betul bisa melaksanakan pembelajaran dengan enjoy, dengan nyaman, dengan menyenangkan, sehingga siswa tidak dibebani oleh PR ya. Kemudian siswa juga tidak ditarget mengenai target nilai dan sebagainya, ranking, tidak. Tapi kurikulum baru ini harus betul-betul membuat pelajar itu enjoy, nyaman dalam belajar, sehingga sekolah menjadi tempat kedua, rumah kedua. Sekolah harus ramah anak. Itulah sebagai sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik, khususnya dalam penerapan kurikulum baru yang sekarang, kurikulum SMKPK. Dan memang ini baru berlaku tahun ini dan hanya khusus berlaku bagi kelas 10. Demikian, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ai Nur Hasan, APMSI. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Dr. Andes Ahmad Jainuddin, MMPD. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Haji Dedi Jubaidi, MM. Tak lupa yang saya hormati para narasumber dan juga panitia IHT implementasi pembelajaran pada sekolah pusat keunggulan di SMK 1 Rengas Dengklok, dan tentunya yang kami hormati pula para peserta IHT yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita membacakan puji kehadiratnya yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tentunya untuk suatu kegiatan mulia di SMK 1 Rengas Dengklok. Hadirin yang kami hormati, izinkan sebelumnya saya menyampaikan susunan acara di pembukaan pada hari ini, dan akan nanti dilanjutkan dengan kegiatan kita selama 4 hari ke depannya. Untuk acara pembukaan, yaitu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan doa, dan ketiga sambutan-sambutan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilaksanakan secara virtual. Hadirin dimohon tetap duduk dalam keadaan sikap sempurna.
Bapak Ibu peserta dan juga narasumber atas daringnya dalam acara pembukaan tadi. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti di hari pertama, yaitu tentang materi kebijakan SMK Pusat Keunggulan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Amin Sadi Haji Dedi Jubaidi MM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang sekalian, tentunya berkaitan dengan beberapa kebijakan yang ada di Kemendikbudristek bahwa kita ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan atau disebut dengan SMK PK. Nah, sebagaimana yang diatur di dalam Permendikbud nomor 165 tahun 2021 bahwa SMK yang satu dengan SMK ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Apa yang mendasari atau yang menjadi dasar bahwa SMK Rengas Dengklok dijadikan sebagai SMK Pusat Keunggulan? Ketika kita mendapat bantuan Sarpras berupa gedung CEO Center of Excellence. Jadi kalau tahun 2020 namanya CEO Center of Excellence. Nah, itu berupa sarana prasarana. Nah, kebetulan yang mendapatkan bantuan CEO berkaitan dengan Sarpras adalah jurusan TKRO yang sekarang namanya menjadi TO, Teknik Otomotif Rekayasa TOKR ya, kami sebutnya TOKR aja. Nah, itu kaitan dengan Sarpras. Namun berkaitan dengan kebijakan SMKPK ini tidak lagi melihat program keahlian jurusan. Nah, ini harus dipahami dulu. Kaitan dengan SMKPK ini tidak melihat jurusan, tapi seluruhnya. Ya. Kalau kaitan dengan Sarpras, betul, kita mendapat bantuan Sarpras saat itu adalah khusus untuk jurusan TKRO. Tapi ketika sekarang ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan, lalu Permendikbud nomor 165/M tahun 2021 bahwa kita ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, artinya berkaitan dengan penetapan SMKPK ini bukan hanya untuk jurusan TKRO, tapi untuk seluruh program keahlian. Sehingga konsekuensinya seluruh program keahlian dari 5 program keahlian yang ada, yang sekarang memang namanya agak berubah. Ya. Jadi kalau memang kemarin ada perbedaan TKRO dengan TBSM, dan sekarang sama namanya Teknik Otomotif. Ya. Kemudian Teknik Mesin, kemarin TMI. Kemudian TKJ menjadi TJKT, dibalikkan TJKT, Jaringan Teknik Komputer dan Telekomunikasi. Kemudian TI hanya menjadi TE saja, Teknik Elektronika. Artinya, kaitan dengan kebijakan-kebijakan SMKPK ini ada sebuah perubahan, ada paradigma baru. Mengapa demikian? Bahwa kaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, khususnya Dirjen Vokasi, ingin merubah mindset, pola pikir. Ya. Pola pikir apa? Selama ini seolah-olah yang namanya sekolah menengah kejuruan itu ya, berkaitan dengan program link and match-nya, program bagaimana pengembangan kewirausahaannya, bagaimana kaitan dengan masalah teaching factory-nya. Nah, ini ya tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu ya, Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakarinto ini begitu semangat bagaimana ingin merubah mindset, merubah paradigma baru
ya, SMK yang betul-betul bisa diharapkan lulusannya ke depan. Ada beberapa hal kaitan dengan kebijakan saat ini, ya. Seperti saat ini SMK masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja, sehingga kondisi ini perlu dibenahi. Nah, pertama, kesempatan meningkatkan kompetensi, ya, tidak antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia kerja masih sedikit. Kemudian sinergi pemangku kepentingan, termasuk dunia kerja, pada program pengembangan SMK masih kurang. Belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Belum semua SMK memiliki fasilitas sesuai standar industri. Manajemen sekolah masih cenderung terbebani hal-hal administratif. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah tantangan, ya. Kenapa Dirjen Vokasi membuat sebuah terobosan berkaitan dengan dibentuknya SMK Pusat Keunggulan. Kemudian bagaimana bentuk keselarasan mendalam dalam menyeluruh pusat keunggulan dengan dunia kerja. Nah, di sini Dirjen Vokasi membuat terobosan berkaitan dengan 8+I. Nah, di antaranya pertama, kurikulum disusun bersama, termasuk penguatan aspek soft skill dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi aspek hard skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemarin ketika kita pertama kali melaksanakan program CEO, diantaranya juga ada penyelarasan dengan industri yang sudah berjalan. Itu baru satu, ya, hanya dengan atau dari dengan Temil, ya. Yang sudah penyelarasan itu sekali dengan saat itu dengan Auto 2000. Kurikulum bersama di sini, bagaimana kita mensinergikan antara program yang ada di sekolah dengan program yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu perlu ada penyelarasan, ada kebersamaan bagaimana membangun kurikulum bersama antara Dudi dengan pihak SMK. Yang kedua, pembelajaran harus berbasis project clear, PBL, project based learning, yaitu dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana agar sebuah SMK itu membuat proyek, kemudian juga program teaching factory-nya berjalan, sehingga memastikan bahwa skill dan skill yang ada pada SMK itu betul-betul bisa memiliki kompetensi yang diharapkan oleh pihak industri. Kaitan dengan PBL, Project Based Learning ini, diharapkan bahwa anak-anak SMK ini harus betul-betul membuat membuat karya lah, ya. Baik yang menyangkut karya inovasi maupun karya produk yang bisa dijual dalam bentuk teaching factory tadi. Nah, kenapa mesti ada PBL? Dalam konsep PBL itu peserta didik bisa bekerja sama satu sama lain dengan bisa mengungkapkan ide, bagaimana masing-masing peserta didik bisa memunculkan ide, sehingga ketika anak itu praktek, ketika anak itu membuat sesuatu, masing-masing muncul sebuah ide, sebuah gagasan, sehingga situlah potensinya akan tergali, potensinya akan muncul. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Jadi konsep dengan pembelajaran PBL di sini, bagaimana seluruh anak dengan menyampaikan ide, gagasan, di situ ada kerjasama, di situ ada gotong royong, sehingga masing-masing anak akan terbangun, tergali potensinya, seperti itu. Kemudian hal lain, jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri
dan ahli dan dunia kerja ditingkatkan secara signifikan. Paling tidak harus mencapai 50 jam per semester per program keahlian. Nah, oleh karena itu kita dituntut juga insya Allah akan mengembangkan program kelas industri. Nah, kaitan dengan program kelas industri inilah yang sangat diharapkan sekali, bagaimana guru tamu dari industri ya, biar betul-betul bisa menerapkan ilmunya di sekolah. Itu yang diharapkan pada saat terjadinya ada di kelas industri. Jadi kita undang ya, teman-teman kita yang dari industri, karena mereka praktisi bagaimana menerapkan ilmu yang ada di perusahaan diterapkan di sekolah. Nah, hal ini supaya lebih banyak ya cakupan jamnya, jadi bukan hanya sifatnya guru tamu sebentar, tapi kalau sudah kelas industri itu harus betul-betul diterapkan secara permanen, ada jadwalnya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa perusahaan yang siap untuk menjadi mitra kita dalam program Link Supermed itu, untuk melakukan pembinaan sekaligus mitra dalam rangka menjadi kelas industri. Dan yang keempat, praktik kerja lapangan atau PKL minimal 1 semester. Nah, pada kurikulum yang sekarang ini PKL itu ada di semester 5 itu dia. 6, Pak. 5 kan? 6, tapi pelaksananya boleh di semester 5 sebenarnya. Nah, sehingga ini harus 1 semester. Yang selama ini kan cuma 3 bulan. 3 bulan memang ketika prakerirnya tidak sesuai ya, dengan disiplin ilmunya, ya kadang-kadang yang dipraktekkan ya awalnya disesuai itu. Nah, kita harapkan khusus untuk kelas industri ini, untuk prakerja harus betul-betul terintegrasi dengan keilmuan sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja bagi lulusan, termasuk bagi guru instrukturnya. Kita ingin ada penerapan LSP ya. Mudah-mudahan ya ke depan kita juga sudah bisa mandiri berkaitan dengan LSP. Karena memang ya, sertifikasi kita harus betul-betul standar industri, termasuk gurunya. Ibu guru magang di perusahaan memiliki sertifikat yang layak itu dengan standar industri. Nah, begitu juga anak-anak kita, lulusan kita, ya, kalau sudah memiliki sertifikat LSP, insya Allah di perusahaan juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu update teknologi dan pelatihan guru struktur. Nah, sekarang kan ada upskilling ya, upskilling bagi guru-guru produktif untuk menambah pengetahuan, untuk update pengetahuan. Kalau di perusahaan, dunia usaha dan industri begitu cepat ya, pengetahuan yang berkembang. Sementara di kita hanya terpaku kepada struktur kurikulum yang ada, sehingga perlu diupdate, perlu ada pelatihan-pelatihan. Artinya pelatihan di sini bukan hanya menunggu program pemerintah, tapi kita coba dorong untuk bahwa khususnya guru-guru produktif ya, secara rutin mengadakan pelatihan, mengadakan pemagangan di perusahaan-perusahaan supaya ilmunya bisa terupdate terus. Kemudian yang ketujuh, riset terapan mendukung teaching factory yang bermula dari kasus atau kebutuhan. Nah, teaching factory tentunya perlu kita maksimalkan sesuai dengan tadi project based learning yang tentunya orientasi kepada teaching factory. Dan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Nah, ini juga bahwa dalam kaitan dengan program Link and Match, ketika kita sudah MOU dengan perusahaan ya, maka biasanya perusahaan itu akan meminta lebih mendahulukan ke sekolah yang sudah MOU. Nah, pagi tadi saya dapat WA juga dari grup Temin, ternyata bahwa ada rekrutmen khusus untuk di Toyota IKT Temin. Alhamdulillah bahwa kita diminta untuk segera
menyiapkan urusan-urusan atau alumni kita yang dimana perusahaan tersebut meminta kepada SMK yang sudah bekerja sama dengan PT Temim. Kemudian 8+ I-nya apa? Yaitu tadi ya, berbagai kemungkinan kerjasama yang dibutuhkan dilakukan oleh dunia kerja, antara lain beasiswa, ikatan dinas, ikut peralatan. Alhamdulillah beberapa perusahaan kemarin dapat informasi juga dari Posko ya lewat Ibu Deti, alhamdulillah mau memberikan meubiler 36 set meja dan kursinya. Tahun lalu kita diberikan juga komputer, alhamdulillah. Ini barangkali salah satu kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan program penambahan kursi. Bapak sekalian, bahwa pembelajaran pada kurikulum baru ini memang sangat berbeda sekali dalam mengimplementasikan pembelajaran, di mana Bapak Ibu tentunya agar pada hari ini dengan adanya in-house training agar membuat latihan ya, apa dari mulai modul aja, kemudian ATP ya, kemudian asesmen, nanti akan dipandu oleh kurikulum dan beberapa rekan-rekan kita yang telah ikut diklat selama 10 hari. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya, dengan hanya waktu 4 hari ya, tapi kita lebih baik tatap muka langsung, jadi supaya enak kerjasamanya. Walaupun 10 hari tapi daring, tapi saya komunikasi. Mending mah ngari rumah diskusi Pak Amprok Jongho, saling tukar pikiran ya, saling berkomunikasi di antara Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah diklat maupun yang belum diklat. Mari kita sama-sama untuk sharing ya, berdiskusi, saling tukar pikiran. Yang jelas bahwa dalam konsep kurikulum baru sekarang, dari mulai perubahan struktur kurikulum ya, dari mulai metode pembelajaran sangat jauh berbeda sekali. Inti dari persoalan kurikulum baru sekarang diantaranya bahwa kurikulum yang terbaru ini, kurikulum SMKPK ini, kurikulum yang berbasis kepada peserta didik. Oleh karena itu di dalam kurikulum itu tercantum ada profil pelajar Pancasila, di mana konsep ini ya, dimaksudkan bahwa kita seorang guru betul-betul mengabdikan diri, betul-betul menghambakan diri kepada peserta didik. Contoh bahwa di dalam mengembangkan konsep kurikulum yang sekarang, kita tentunya bukan hanya berorientasi kepada nilai kognitif, tapi bagaimana membangun skill, membangun attitude, sikap mental peserta didik agar mau berubah. Nah, dalam kaitan dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama itu kan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana kita menciptakan peserta didik itu yang betul-betul berakhlak, beriman, bertakwa. Bagi orang Islam, dorong bahwa anak tersebut ya, bisa menjalankan, melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu sebetulnya ya. Berakhlak mulia, bersikap, berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik agar bisa memberikan contoh teladan yang baik pada peserta didik berkaitan dengan berakhlak mulia kan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian bagaimana membangun kebersamaan melalui gotong royong. Kemudian bagaimana bisa menciptakan kreativitas yang tinggi. Kemudian bagaimana dia mengatur supaya hidupnya mandiri. Kemudian bagaimana dia harus memiliki nalar yang kritis.
dan bagaimana dia harus berwawasan, berpikir, kebinekaan yang global. Nah, 6 prinsip yang tercantum dalam prinsip profil pelajar Pancasila itulah sebetulnya yang menjadi basis pembelajaran kita dalam kurikulum baru. Kita dorong anak supaya bernalar kritis, bersikap kritis, anak supaya kreatif, anak bisa bergotong royong, anak bisa bertoleransi. Nah, ini sebetulnya. Jadi konsep-konsep kurikulum baru diantaranya adalah sebuah konsep bagaimana kita harus bisa menggali potensi anak, agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kan itulah tumbuhkanlah adanya kreativitas, mandiri dan sebagainya. Nah, itu saja barangkali Bapak sekalian.